Yang menjadi nats renungan bagi kita, yang diambil dari kitab Yohanes 12 ayat 24, dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemuliaan Tuhan Yesus dapat disamakan dengan biji gandum yang jatuh ke dalam tanah dan mati. Dia rela menaati Bapaknya demi kepentingan suku-suku bangsa yang diwakili oleh orang-orang Yunani itu, sehingga ia akan menghasilkan banyak buah. Prinsip ini tidak hanya berlaku bagi dia saja, tetapi bagi kita juga. Di ayat 25 dikatakan, membenci hidup sendiri menunjukkan sikap yang menilai hal-hal surgawi lebih penting daripada hal-hal dunia ini. Mereka yang mengikuti Kristus kurang mementingkan kesenangan, sukses, nilai, tujuan, atau cara dunia. Mereka akan memperoleh hidup kekal karena mereka tidak begitu mengindahkan dunia ini sehingga mereka akan bersedia mengorbankannya demi Tuhan. Di ayat 26 dikatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ayat ini dikatakan kepada orang-orang yang melayani dia. Perkataan ia harus mengikut aku berarti ia harus menderita seperti Tuhan Yesus menderita. Bukankah hal yang sama dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 10? Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ini memberikan ajaran tentang makna sebuah pengorbanan. Yesus mengatakan, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak. Adalah ingin menegaskan makna kematiannya sendiri sebagai bentuk pengorbanan diri sempurna untuk menghasilkan kehidupan baru bagi umat manusia. Kehidupan baru di mana kematian itu tidak berkuasa lagi. Yesus adalah teladan utama bagi kita semua dalam hal pengorbanan diri. Hal itu ia nyatakan dengan mengorbankan dirinya di kayu salib demi menebus dosa-dosa manusia. Jadi keselamatan kita adalah buah dari pengorbanannya. Dikatakan dalam Galatia 2 ayat 19b sampai 20, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kehendak Tuhan dari kehidupan orang percaya adalah menghasilkan buah. Seperti biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, kita pun harus bersedia meninggalkan kehidupan lama dan meneladani hidup Kristus.